Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada subuh kali ini saya diberi tugas oleh Pak DKM untuk mengisi ahad keempat yang biasanya diisi oleh Pangresa Ayan, membahas tentang tafsir. Nah, saya berdiri di sini bukan untuk menasihati bapak-bapak, untuk yang wabil khusus adalah menasihati diri saya sendiri. Dalam rangka balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Mengutip apa yang dibicarakan oleh Pangresa Pak Heri, beriman, beramal, berdakwah. Beriman, lalu beramal, lalu berdakwah. Dan kesananya jelas beruntut, bersodakoh, dan seterusnya. Modalnya adalah dari iman. Gitu. Iman tidak hanya diucapkan, tapi perlu perilaku. Kalau iman dilaksanakan, lalu perilaku, insya Allah kesananya akan jalan, akan lurus. Walaupun banyak penurin tangan. Seperti subuh kali ini. Banyak rintangan, banyak kegiatan. Sampai jam Piala Asia sampai pukul 11. Saya juga nonton di rumah. Kemudian Piala Agustusan juga banyak. Tapi usahakan jangan sampai madorot. Jangan sampai madorot. Sampai jam 11 boleh, jam 12 boleh. Jangan ketinggalan subuh. Nah ini yang jadi masalahnya. Subuh ketinggalan. Untung apa rugi, Pak? Rugi. Coba atau saya gitu. Nah itu boleh kita mengadakan kegiatan apa saja, tapi waktu sholat berhenti. Sebetulnya bukan berhenti lalu melaksanakan kegiatan, berhenti dulu suara adzan, tapi nggak apa-apalah. Suara adzan itu ya harus sholat, sebetulnya perintahnya sampai di situ. Jadi kegiatan-kegiatan itu jangan sampai mengganggu aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dijadikan oleh Allah. Mengutip lagi bahwa kita itu adalah tugasnya adalah ibadah. Gitu. Seperti itu. Dan bangun subuh itu waduh hebat, Pak. Jangan sampai ketinggalan, ya. Jangan sampai ketinggalan dimanapun, sehingga waktu subuh ini, waktu ashar ini tidak boleh dikosor. Perjalanan kemana saja subuh tidak bisa dikosor. Ini keistimewaannya. Qobla subuh itu keistimewaannya, dunia dan isinya untuk kita yang melaksanakan sholat sunat itu. Gitu. Duhur, asar, maghrib, isya boleh dijamak. Baik jamak takdim maupun jamak qasar. Tapi subuh menyendiri, tidak terpisah. Karena keistimewaannya sungguh mulia, sungguh hebat. Nah itu. Nah dengan terbiasa bangun subuh, itu insya Allah jam 4, jam 3, saya tidur setengah 12. Jam 3 udah bangun. Otomatis, ya Allah mau tidur, silakan berdoa. Sambil miring ke kiri, miring ke kanan tidurnya, Pak.
Apa telentang? Kemana nih? Kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan, Pak. Ya, ke kanan. Kemudian ininya ke sini. Nah itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Itu. Nah kuban engap ulah. Ya. Kalau tidak salah literatur kedokteran itu jantung itu akan memudahkan untuk. Ini pengalaman istri saya. Ke kiri nggak bisa, telentang apalagi. Mah kemana mah tidurnya? Ke kanan anu raos. Kanan gitu sambil ini. Nah kalau di masjid setelah adzan waktu masih banyak, kemudian ada yang tidurnya seperti ini menghadap ke kiblat, sunnah Rasul. Nah sesar gogoreran teh ke kiblat. Nah itu kalau ada nanti ya, baik itu sudah adzan sebelum adzan, nah itu tidur seperti ini menghadap ke kanan, merongkok sakedik. Itu Rasul seperti itu. Jadi usahakan kita tidurnya adalah tidur mengikuti Rasulullah gitu. Badai ngacai kayak badai apa terserah gitu ya. Hanya seperti itu. Dan itu bisa dirasakan membantu pernapasan jantung. Seperti itu. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi baliguani walau ayah, sekali lagi adalah untuk menasihati diri sendiri. Insya Allah bapak-bapak itu sudah terbiasa. Pertahankan bangun subuh. Itu materi yang akan disampaikan ini, saya menyampaikan materi Pak Ustadz Nurdin. Materi ini disampaikan 4 kali sesi, ya. 4 kali sesi berarti 4 kali ahad. Gitu. Nunggu Pak Nurdin teu aya we atos ekosim kedugikeun. Ini 2 tahun yang lalu materi ini. Dan ibu-ibu udah, bapak-bapak juga sebetulnya sudah mengetahui itu, yaitu judulnya orang-orang yang didoakan malaikat. Hoyong didoakan malaikat? Hoyong. Sanu teh hoyong didoakan ke malaikat, insya Allah dibantu kan doa kita. Nah itu. Orang-orang yang didoakan malaikat, yang pertama orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Ini menguatkan saja. Gitu. Kenceleng itu rata-rata 400 ya per kenceng masjid kita, 400 per minggu, kurang lebih seperti itu. Itu sodakoh dari siapa? Dari kita. Gitu. Nah ini keterangannya dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi ila malakaini yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqo khalafa wa yaqulul akhur Allahumma a'ti mumsika talfa." Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah kepada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang akan bersedekah atau memberi nafkah." Ini hadis Imam Bukhari nomor 142 dan Muslim 1010. Ini dari Said Fikih Said Sabik yang tebal itu Pak, dirangkum ya, yang tebal di sana ada gitu. Membaca mahram lah meninggu pingkeun gitu. Nah jadi ketika kita beranfak, yakin kita Allah menyaksikan? Yakin? Harus yakin. Yakin tidak Allah menyaksikan ketika keluar dari rumah kita akan melaksanakan sholat subuh? Yakin tidak? Yakin, harus yakin. Itu harus keyakinan ya. Sambil kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Datang ke masjid di sini. Begitu datang lalu berinfak. Nah, disitulah malaikat mencatat gitu. Punya hajat tidak Pak? Bapak punya hajat? Punya kan? Hajat itu kebutuhan. Pasti seorang bapak yang punya gadis ingin segera menikah.
Yang belum bekerja ingin segera bekerja. Gitu. Yang ingin umroh pasti ingin umroh. Yang jelas di dalam hati kita mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, kebutuhan itulah Allah akan memberikan Allah akan menyertakan malaikat mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Infak di situ. Ya, nah itu. Ya, abdi ngadoa, ya Allah, pasihan jodoh anu soleh. Wajar kan? Wajar. Upami bapak-bapak kunaon abdi kapengker wae imam bilih teu istiqomah Pak. Ya. Bilih teu istiqomah abdi ngaimaman gitu. Sok manganu aranom anu masih komplit gitu, suami istri gitu. Abdi ameng ka pangresa ajengan Nur di Anur pesantren Cimkuring Kapukur Nujuali. Cep tong lila teuing pamali. Naon lila teuing? Ulah cenah pamali. Itu memang syariat seperti itu. Bahkan ada yang 2 minggu, seminggu udah nikah lagi. Dan supaya apa? Tenang Pak. Itu Pak Profesor, Pak Dokter siapa? Mujio. Seminggu udah langsung nikah. Nah, cenah menita lengas pisan tidak ada di situ. Tidak ada istilah agama seperti supaya apa? Supaya tenang. Itu. Wah, cenah telungos kabina-bina, tidak seperti itu sebetulnya. Nah, itu ketenangan batin itu sangat diperlukan seperti itu. Nah, itu. Jadi infak di sini umum ya. Bisa berbentuk sedekah makanan. Ya Allah, ya Rasul, masjid kita ini kayak hari Jumat ternyata setelah diputus, udah Pak, sekarang RT mana aja yang mau boleh. Ternyata pada daftar lagi tiap RT karena sudah terbiasa. Ada yang nyumbang 10.000, ada yang menyumbang 20.000, lalu dikumpulkan oleh anggotanya, oleh pengurus RT sewang-sewangan. Alhamdulillah itu sedekah. Nah itu. Jadi luas, baik itu infak biasanya berbentuk materi, uang, sedekah biasanya dalam bentuk makanan. Ujungnya ada awalnya dari anfiku mimma razaqnakum. Infakkan sebagian harta kekayaan yang kau miliki. Nah, di sana ada kafe, padudung, aduh ramai hebat gitu. Masjid, Senin, pengawasan, kopi, sanes kanten. Dari siapa itu? Dari yang berinfak, dari yang bersedekah. Nah itu, jadi kan ada cerita orang yang sedang di alam kubur, lalu ingin kembali lagi. Ya, ingin kembali lagi untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk saum, untuk apa? Untuk bersedekah, untuk bersedekah. Kenapa menghidupkan sedekah ini? Menghidupkan kehidupan orang lain, apalagi bila kita melihat tetangga yang kurang mampu. Pasihan beas, pasihan naon, pasihan kopi, ya Allah, itu seperti itu.